Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat holistik yang menyukai apa-apa yang kita sampaikan. Yaitu hari ini saya bersama Bang Ucok, yaitu yang nanti kita bincang-bincang. Di hari ini kita bincang tentang HIV ya. Iya, Pak. Jadi HIV itu ini penyakit disebabkan karena perilaku secara umum, itu disebabkan karena perilaku yang menyimpang, seks yang menyimpang. Kalau di zaman Nabi Lut itu sudah ada. Jadi hukumannya oleh Allah itu hukumannya itu gunung itu ditimpakan kepada kaum Lut. Dan itu tidak cuma sekali dua kali. Di Pompei juga ada kasus kayak gitu. Jadi ini murni sebenarnya karena penyimpangan perilaku seksual yang dibiarkan sehingga muncul merebak satu kasus ini menjadi penyakit-penyakit yang sulit untuk diobati. Ini penyakit yang disebabkan oleh perilaku sebenarnya, perilaku penyimpangan. Berarti kalau perilaku penyimpangan seperti diabetes itu penyakit disebabkan perubahan pola hidup, maka tidak ada obatnya. Obatnya apa? Mengembalikan pola hidup yang sudah ditinggalkan. Berarti kalau terjadi HIV itu jadi penyimpangan seksual, berarti kembalikan penyimpangannya kepada seksual yang sebenarnya. Laki-laki dengan perempuan otomatis dengan yang sah aja. Nah, tapi persoalannya bukan selesai di situ. Ini oke lah, penyimpangan sudah terjadi di mana-mana. Nah, ini akan menimbulkan imbas yang luar biasa. Yang pertama, penderitanya yang kemudian ketika dia bertobat, pengingin kembali, bagaimana dia harus sembuh? Pengen sembuh, jadi sudah tobat, pengen sembuh. Nah, padahal dia sudah terlanjur kena. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pasangan dari orang yang kena. Biasanya dia berhubungan dengan pasangan sahnya, yang istrinya atau suaminya tidak menyimpang, tapi istrinya atau suaminya yang menyimpang kena HIV, akhirnya pasangan juga kena. Akhirnya anak yang dihasilkan juga kena. Nah, ini jadi masalah tambahan lagi. Mereka tidak bersalah tapi mendapatkan penyakit yang sama dengan yang kemudian bersalah. Ini imbas. Kemudian ada yang terkena dari jarum suntik atau kemudian bersinggungan, yang luka dengan kondisi luka terbuka, kemudian bersinggungan dengan darah penderita dan sebagainya, yang kemudian menjadikan tertular. Nah, ini juga hal yang harus menjadi pemikiran kita. Itu nanti proses pengobatannya untuk mengembalikan, paling tidak menjadikan dia bisa kembali bekerja normal sebagai manusia dalam kondisi sehat. Itu nanti Bang Ucok akan banyak bercerita, mungkin di channelnya juga akan banyak bercerita. Tapi yang pasti kita melihat kepada imbas-imbas ini. Kalau orang yang masih bergelimpangan dengan dosa kemudian masih itu, ya tetap aja sebenarnya. Karena apa? Penyebabnya itu tidak dihindari. Orang asam urat kok penyebab asam urat tidak dihindari, otomatis gimana mau sembuh kan gitu. Nah, kemudian bagi yang bertobat, kemudian ya kita ingatkan untuk bertobat. Bagi yang bertobat itu ada dua sisi. Satu sisi oleh Allah dikasih kesembuhan, dia harus bersyukur dengan bersungguh-sungguh dalam tobatnya. Kemudian ketika dia tidak beri kesembuhan oleh Allah sebagai bentuk hukumannya dia terhadap perilakunya dia harus ikhlas dan terima. Sehingga ketika dia ikhlas dan terima terhadap konsekuensi akibat yang dikerjakannya dan tidak berprasangka buruk kepada Allah, maka ketika dia sampai meninggalnya, mudah-mudahan Allah hapus semua kesalahannya dia, kemudian Allah ridho kepada dia dan nantinya dimasukkan ke dalam surganya kelak. Insya Allah demikian. Nah, ini supaya tidak berputus asa bagi yang penderita dan punya dosa,
kemudian dia bisa bertobat, kemudian meraih rahmat Allah dengan cara bertobat, tidak bersangka buruk kepada Allah, walaupun dia tidak sembuh. Jadi jangan kemudian semua yang datang itu harus sembuh. Kadang Allah tidak kasih sembuhan karena yang Maha Penyembuh itu nggak ngasih. Maka dia harus ikhlas dan tidak berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian ini dosa saya dan saya harus menjalani hasil dari dosa saya, sehingga saya punya penyakit yang mengerikan ini, ya dia terima. Nah, itu luar biasa. Itu saya acungi jempol orang yang berdosa kemudian bisa bertobat, kemudian dia tidak berprasangka buruk kepada Allah. Itu luar biasa sekali karena sulit untuk bisa bersikap seperti itu. Nah, kemudian kalau Allah kemudian kasih kesembuhan kepada dia, bisa sembuh total, dia harus banyak bersyukur, kemudian harus banyak meninggalkan teman-temannya yang berperilaku seperti itu, karena temannya itu kalau dia masih gandeng itu luar biasa, bermasalah luar biasa, dia bisa kebawa lagi kepada pergaulan karena orang itu seperti temennya. Jadi kalau kita berteman dengan kerbau, ya nggak mungkin kita bersih, mesti akan kena lumpurnya juga. Nah, bagi yang sakitnya karena suaminya kena, kemudian dia tertular dari suaminya pada dia tidak benar, nah ini kita berusaha berupaya untuk menemukan jalan keluarnya, atau yang sudah bertobat itu, atau bayi yang dilahirkan kemudian dia terkena imbasnya, kita berusaha mencari obat-obatnya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan jalan kepada kita, kepada mereka juga. Nah, ini nanti Bang Ucok yang akan banyak menjelaskan, karena dari pengalaman beliau itu untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini hasilnya juga signifikan ya. Insya Allah demikian. Monggo Bang Ucok silakan menyapa ke teman-teman holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ya Bapak ya? Jadi saya agak bingung nih mau cerita dari mana ya. Tetapi alhamdulillah sih saya hitung, saya menangani HIV itu sudah terakhir yang kemarin itu sekitar lebih kurang 25 orang. Dan 25 orang itu punya cerita masing-masing. Gitu loh, Mbak. Nah, yang 25 orang ya. Bahkan sampai pada waktu itu saya ketemu di Facebook satu grup ya. Satu grup itu ada lebih kurang grupnya itu, grup HIV itu lebih kurang hampir berapa ribu pada waktu itu. Terus saya diundang ke satu kota, kan diundang ke satu kota nih. Sebelumnya begini Bapak, saya cerita sedikit ya. Sebelumnya kan saya lihat nih di Facebook nih, oh ini ada kasus HIV. Terus saya posting lah HIV. HIV itu bahasanya begini sudah. Nah, ini disebabkan karena perilaku, ini semua disebabkan karena kekurangan cairan, kekurangan nutrisi, semualah saya jelaskan runtut. Ini saya posting. Terus banyak komentar, tapi kebanyakan saya lihat komentar itu komentar yang senang, bukan komentar ini ya, komentar yang menjelekkan ya. Saya lihat itu, terus banyak yang kepengen nanya kabar saya, nanya ini saya, terus saya buka klinik di mana, terus cara ngerumus obatnya seperti apa gitu loh. Alhamdulillah tuh saya jawarkan semua, banyak yang masuk. Banyak yang masuk dari grup Facebook itu ya. Masuk 1, masuk 2, masuk 3, masuk 4. Akhirnya setelah di grup itu ada lebih kurang di situ ada berapa orang sudah selesai ya di grup itu. Akhirnya karena itu satu grup tanpa sepengetahuan saya ya. Mungkin yang pada alhamdulillah dikasih Allah kesembuhan itu, dia ngomong mungkin pada yang punya grupnya. Begitu ya, yang punya grupnya itu. Terus bahwa saya kalau berkenan diundang. Dan pada waktu itu pun biaya saya sudah disiapkan. Kalau nggak salah kemarin itu berapa ya? 15 juta. Saya dikasih duit 15 juta. Nih duit 15 juta, yang penting kamu ke sini. Begitu. Ya sudah, ya saya berangkat ya. Ya. Tapi pas saya mau berangkat, ini mohon maaf Bapak, saya nanya dulu gimana.
ini saya nanya dulu, ini nanti saya nyampe ke sana bagaimana nih, saya bilangin. Duit sudah ada nih 15 juta. Pokoknya nanti masnya ke sini, kamu terangkan di depan, kamu jabarkan penyakitnya. Setelah kamu sudah jabarkan, kami paham apa yang kamu terangkan, baru kamu bisa nanganin kami di sini. Kami di sini ada lebih kurang sekian ribu, gitu kan. Aduh, ini saya nggak bisa Pak, saya bilangin. Karena apa? Saya lemah. Untuk menjabarkan secara rinci itu penyakitnya, saya tidak terlalu bisa ya. Tetapi saya ngomong, Pak, kalau untuk menjabarkan di depan itu saya nggak bisa. Saya orangnya itu gerogian. Walaupun nanti saya bisa nanganin, bisa jabarkan di papan tulis pun, tapi nanti karena saya takut, akhirnya saya nggak bisa ngomong, saya bilangin. Tetapi tidak apa-apa. Kalaupun 1.000 orang di sana, 2.000 orang, saya layani dengan catatan konsultasi. Insya Allah nanti saya selesaikan untuk urusan itu gitu Pak. Akhirnya saya tidak diterima. Tidak jadi diundang ya. Karena saya tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong di depan. Tapi duitnya sudah di itu pada waktu itu. Akhirnya duitnya dikembalikan lagi. Tapi alhamdulillah di grup itu sudah banyak yang selesai gitu loh Pak. Nah, sampai sekarang komunikasi masih baik sama saya. Yang ini ya banyaklah kasus-kasus HIV itu. Tetapi mungkin ini kita bahas di grup yang berbeda ya. Nanti biar saya bisa cerita lebih detail lagi. Tetapi yang saya lihat itu sebenarnya untuk kasus HIV itu tidak ada yang sama. Banyak jenisnya gitu loh Pak. Tapi mungkin kalau di kedokteran kan jenis HIV ini. Tapi kalau saya melihatnya bukan seperti itu. Karena kadang begini, saya cek kadang-kadang lambungnya ada yang panas, ya lambung panas loh. Jadi asal dimasukkan makan biasanya perih di lambungnya. Terus sekarang nafsu makannya bermasalah. Terus ada juga kadang-kadang buang air kecilnya yang beser. Terus yang paling sulit lagi itu kadang-kadang ada yang sudah batuk kronis. Atau arahnya HIV itu tapi mengarah ke TBC gitu loh Pak. Mungkin ini bahasanya HIV, tapi jenisnya banyak. Yang mana nih sebenarnya yang dimaksud HIV itu? Kalau yang saya maksud HIV itu imbas dari permasalahan sesuatu hal, terus menuju ke nama tersebut itu loh Pak. Umpamanya nih, kadang kan HIV itu ada sering kembung, mual, tidak nafsu makan, terus sering diare. Nah, terus juga ada yang ininya, kalau makan itu masuk sedikit tuh di sini banyak dahaknya. Itu juga ada yang kena HIV seperti itu. Ada juga itu HIV itu terus kombinasi dengan TBC juga. Sudah badannya kurus, terus batuknya berdarah, terus juga ininya sering sakit, terus buang air kecilnya kuning, buang air besar juga keras. Jenisnya banyak. Ada juga ketemu kemarin itu HIV itu orangnya masih bugar-bugar saja, badannya sehat, terus belum ada perubahan ya, badan suaminya sehat, badan istrinya sehat, terus kena vonis HIV. Jenisnya banyak. Ada juga kemarin itu ketemu sama saya HIV itu sampai mohon maaf bahasanya ya, sampai alat pembuangannya itu ditunjukkan sama saya ya di foto itu, kayak sudah kayak knalpot yang itu. Jadi kayak knalpot keluar itu tapi hitam kayak kebakar semua itu. Prolap tapi dalam posisi tapi udah ini sudah kronis hitam terus sudah keluar gitu kan. Terus ada juga di saya ngatasi HIV juga itu ada yang sudah bolong. Tapi intinya sih begini ya, intinya sih kalau HIV itu kalau saya lihat apa mungkin ini perbedaan bahasa ya. Ada kadang orang ngomong HIV, pokoknya saya HIV ini mas saya tidak tahu. Biasanya saya bilangin, coba cek HIV-nya, HIV jenis apa ini gitu loh mas. Karena memang HIV itu jenisnya banyak, tidak ada yang sama. Hampir semuanya penyakit itu yang ketemu sama itu jarang yang sama, yang 25 orang itu. Ini runtutan catatan saya sih ada, terus juga bukti catatan dari bahwa dia terkena HIV, ini loh tandanya loh saya kena HIV, itu juga ada sama saya. Terus orang-orangnya juga ada, nomor HP-nya juga ada sama saya. Jadi alhamdulillah ini HIV ini
Ya insya Allah lah ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan langkah saya untuk ke sana ya. Sebenarnya saya pengen banget untuk lebih mendalami lagi untuk kasus HIV ini. Tapi sekarang sampel yang sudah jadi itu sudah lebih kurang 25 orang yang sudah jadi. Terus satu lagi kemarin saya diundang ke rumah sakit tertentu di sini. Keluarganya yang ngundang ya, bukan rumah sakitnya yang ngundang. Pas pada waktu itu saya di Medan. Bang, ini ada kasus HIV nih, abang bisa ke Jawa nggak? Posisinya saya di rumah sakit ini. Tetapi yang saya maksud, abang bukan menangani di rumah sakit. Coba dulu abang cek, ini saudara saya kena HIV laki-laki gitu. Pas berkebetulan saya di Medan lagi nangani penyakit juga di Medan. Nah, terus di sini juga saya ditelepon, akhirnya duitnya disiapkan untuk biaya saja transport dari Medan ke Jawa Tengah ya. Tapi karena saya juga di sana ngurusin penyakit, akhirnya di sini saya tidak tertangani. Akhirnya meninggal yang di sini, tapi belum sempat ditangani. Nah, tapi intinya sih begini, intinya kalau nanganin HIV itu, semua HIV itulah jenisnya pada dasarnya sama kalau saya melihat ya, akibat penurunan daya tahan tubuh. Jadi kalau untuk menangani HIV itu rumusnya ada 3 yang seperti bisa dibilangin agak pasti ya. Apapun nanti yang dikerjakan, antibodi itu jangan sampai turun. Begitu loh. Ini sih hanya gambaran saja ya. Gambaran nanti saya ulas lebih detail lagi di grup yang lain. Maksudnya apapun yang dikerjakan, umpamanya nih, ini lambungnya bermasalah nih, sering kembung, mual, tidak nafsu makan. Nah, antibodi tetap masuk nih, antibodi double 2. Maka nanti penanganan penyakit itu nanti dibeda-beda. Umpamanya nih, maaf kata ini paru-parunya nih bermasalah nih. Ada umpamanya paru-paru kering ya. Terus antibodi, terus lambungnya nih bermasalah, terus ginjalnya bermasalah nih. Maka ini antibodi itu posisinya tetap 2 kali. Jadi nanti antibodinya masuk dulu pagi ya. Terus nanti diatasin dulu lambungnya siang, terus antibodi lagi malam. Penyakit yang ini jangan dulu ditanganin yang 2 ini, yang lambung sama ginjal jangan dulu. Terus nanti besok lagi ini ditanganin lagi nih, tanganin lagi antibodi 1, terus tanganin lagi lambung siang, terus malam antibodi. Nah, ini nanti lebih kurang seminggu kan ini sudah jadi nih. Sudah jadi seminggu sampai 2 minggu nih. Terus baru pindah lagi nih. Besok pagi ini antibodi 1, terus siang tanganin lagi nanti lambungnya. Umpamanya lambung apa paru lah ya, lambungnya siang, terus antibodi malam. Sampai nanti ini selesai. Setelah ini selesai nanti baru pindah lagi ke sini. Insya Allah nanti hasilnya bagus. Kalau rinciannya seperti itulah. Tapi alhamdulillah, ini saya untuk meyakinkan teman-teman semua ya. Sampel yang 25 itu alhamdulillah hasilnya bagus semua. Dan semuanya bisa beraktivitas dan semuanya tidak ada masalah. Sampai sekarang ada yang sudah punya anak, ada yang sudah sekarang aktivitas dan sudah seperti biasa lagi. Dan sampai sekarang itu hubungan kami sama teman-teman itu semua masih baik. Sekarang saya sering ditelepon. Insya Allah seperti itulah gambarannya. Jadi apapun nanti penyakitnya, untuk kasus HIV itu maka penanganan satu-satu. Di mana nanti permasalahannya maka penyakitnya 1, antibodi 2. Jangan sampai turun. Insya Allah itu nanti hasilnya bagus. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih. Baik teman-teman, itu sedikit cerita yang disampaikan oleh Bang Ucok. Jadi nanti silakan kunjungi channel YouTube-nya Bang Ucok ya. Channelnya apa namanya? Ya belum ada. Belum ada. Belum ada. Lagi persiapan dibikin teman-teman. Jadi sih. ini rencana Bang Ucok mau bikin channel YouTube, nanti kita kelola. Nah kemudian nanti silakan kunjungi di channel YouTube-nya yang kita persiapkan untuk dibuat sama tim kita. Nanti di situ membahas sepak terjangnya Bang Ucok dalam menghadapi
banyak persoalan kesehatan di luar sana. Itu seperti itu. Jadi alhamdulillah Bang Ucok itu berapa lama belajar? Alhamdulillah nih kalau belajar di holistik kan yang secara langsung itu sampai saat ini lebih kurang 10 tahun. Nah, terus sebelum itu saya belajar sudah nanganin pasien pada waktu itu secara manual lebih kurang 2 tahun. Ya. Berarti lebih kurang 12 tahun gitu. Jadi teman-teman perlu disadari bahwa tidak ada orang hebat itu lahir dari proses yang instan. Orang hebat itu lahir dari proses yang panjang, buah daripada ketekunan, buah daripada niat yang baik, dan Allah ridho kepadanya. Nah, ini semua dikerjakan sehingga membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi Bang Ucok masuk tahun berapa ya? Saya ngajar Bang Ucok itu tahun berapa? Lebih kurang itu kalau nggak salah 2011 Bapak. 2011 ya. Mulai dari rumah ini baru ya, baru. Jadi awal rumah saya dibangun, terus saya bikin pelatihan. Nah, ini karena tetangga satu RT. Nah, tapi Bang Ucok kemudian banyak keluar ya, melalang buana, terutama ke Medan ya, kota-kota yang lain seperti itu. Dan alhamdulillah terjadi perkembangan yang luar biasa. Nanti Anda bisa melihat sepak terjangnya di channel YouTube-nya Bang Ucok yang akan kita sampaikan. Dan juga Anda bisa melihat sepak terjang daripada teman-teman kita yang belajar holistik di channelnya mereka masing-masing. Karena kita akan berikan keleluasaan kepada mereka untuk menceritakan sepak terjangnya. Ini salah satunya Bang Ucok. Nanti ada di tempat yang lain ada dengan versinya masing-masing, dengan kasusnya masing-masing. Otomatis kasusnya nggak mungkin sama. Karena Bang Ucok nanti spesialis banyaknya kasusnya di sini, yang ini banyak di sini. Dan nanti unik, nah itu testimoni-testimoni ini ke depan akan kita kumpulkan menjadi sebuah buku testimoni dengan kita latar belakangi dari buku itu dari perjalanan proses penanganan, analisa yang masing-masing akan menceritakan terapisnya itu. Kayak Bang Ucok nanti bagaimana bercerita mulai ketemu orangnya dan menangani kasusnya sampai kemudian persoalan itu selesai. Nah, itu akan kita bukukan dalam sebuah buku biografi yang kaitannya dengan teman-teman yang sudah belajar holistik kemudian mempraktekannya di luar sana, kemudian menghasilkan banyak cerita yang hebat, insya Allah yang memberikan inspirasi lah bagi kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan satu wawasan kepada kita, memberikan semangat pada kita untuk lebih bisa berbagi dengan orang lain. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.